Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat ya. Dan tetaplah percaya di dalam kuasa Tuhan kita akan dimampukan melakukan segala pekerjaan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini kami mau melakukan segala pekerjaan kami. Tuhan, di dalam setiap pekerjaan kami mau menyandarkan Tuhan dan berserah hanya kepadamu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami melakukan semuanya dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu selalu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 9 Juni 2022, tertulis dalam kitab Hagai 2 ayat 8. Dalam Alkitab Terjemahan Baru tertulis dalam Hagai 2 ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Audo napuna perak, jala au napuna sere, ninna Jehovah Zebaut. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah dikatakan. Ketika kita melihat seseorang yang berhasil di dalam kehidupan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ya, secara manusiawi mungkin kita langsung mengatakan, wow, enak sekali dia. Seolah-olah apa yang diraih, keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya itu didapatkan dengan mudah. Sementara ketika kita berada di dalam posisi yang tidak baik seperti apa yang kita pikirkan, kita merasa diri kita tidak beruntung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah keberhasilan atau kesuksesan itu terjadi begitu saja di dalam kehidupan kita? Ketika kita bangun pagi, kita berdoa, lalu diam saja dan akhirnya kita sukses? Tidak. Kesuksesan itu diraih dengan perjuangan dan kerja keras. Di dalam perjuangan dan kerja keras itu, orang-orang sukses kerap sekali jatuh, mengalami kegagalan berulang kali. Tetapi di dalam semangat untuk berjuang meraih keberhasilan, dia tidak pernah patah semangat, terus melakukannya dengan penuh semangat sampai keberhasilan dapat diraih. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Hasil baik akan kita terima dengan perjuangan yang keras, semangat yang keras, dan tentunya di dalam pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekalipun kita cerdas secara intelektual, kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Ketika kita tidak beriman, maka semua usaha dan kerja keras kita akan menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah menceritakan atau mengatakan kembali bagaimana perjuangan dan kerja keras bangsa Israel ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem. Perjuangan untuk kembali memulihkan atau membangun kota, secara khusus membangun bait Allah, di mana mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Yerusalem yang indah, Yerusalem yang menjadi kebanggaan bangsa Israel, hancur ketika Israel dikalahkan oleh Babel. Semua penduduknya diangkut menjadi buangan di Babel. Tetapi di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan.
mereka dikeluarkan untuk kembali ke Yerusalem. Yerusalem yang indah, Yerusalem yang menjadi kebanggaan, tidak lagi dilihat oleh mereka ketika mereka tiba di sana. Itulah sebabnya semangat mereka mulai kendur, semangat mereka kembali patah, karena apa yang mereka banggakan selama ini tidak ada lagi. Tetapi firman Tuhan kepada Nabi Hagai menyampaikan agar Hagai mengingatkan bangsa Israel, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi bangsa itu, bahwasanya Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan akan menolong mereka untuk melakukan semuanya dengan baik. Seperti yang tertulis di dalam ayat di atas renungan kita, tepatnya di ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini adalah kekuatan dan semangat yang baru yang disampaikan Hagai kepada bangsa itu, untuk mereka penuh semangat untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Percayalah, seberat apapun tantangan di dalam hidup kita, saudaraku, mungkin menurut kita tidak mungkin bisa kita kerjakan, sepertinya sangat jauh dari harapan. Tetapi percayalah, ketika kita penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah khawatir di dalam perjuangan, karena di dalam iman perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan kita sering sekali khawatir, kita sering sekali kecewa. Kita sudah membangun sesuatu dengan baik, dengan kerja keras, tetapi kita tidak mendapatkan hasil. Atau bahkan apa yang sudah kita kerjakan dengan baik rusak, hancur, karena hal-hal yang tidak pernah kita harapkan. Tetapi ingatlah, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan yang mengecewakan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat. Kekuatan ada di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita perlukan ada di dalam Tuhan. Karena itu berdoalah dan berjuanglah. Seperti renungan kita pada hari ini. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini ada di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah ragu ya. Jangan pernah menyerah di dalam menjalani kehidupan. Mari kita tata kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Biarlah hatimu selalu terarah kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatanmu. Karena itu sementara. Karena itu tetapi kekuatan yang daripada Tuhan tidak akan pernah memudarkan semangatmu. Tidak akan pernah melemahkan harapanmu. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Dan apapun yang kau perlukan, mintalah kepadanya. Dan carilah di dalam Tuhan apapun yang menjadi kebutuhanmu. Percayalah, Tuhan melihat kerja kerasmu. Tuhan melihat perjuanganmu. Perjuangan yang dilakukan di dalam iman tidak akan pernah sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan biarlah kita menggantungkan semua harapan-harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, di dalam Tuhan kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu diberi kekuatan untuk tetap semangat di dalam berjuang, menyelesaikan atau menghadapi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang sia-sia di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia perjuangan yang kami lakukan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan,
segala perbuatan baik dan usaha yang baik di dalam iman yang kuat, itu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati segala apa yang kami kerjakan, dan biarlah setiap perjuangan hidup kami boleh menikmatinya dan kami boleh bersuka cita. Bapa yang baik, kami mau memulai segala pekerjaan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami mau mengandalkan Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan kami Tuhan berkenan dan memberkati, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Dan ajari kami untuk menikmati, memakai setiap buah baik dalam pekerjaan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan berkenan memakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan memberikan apa yang kami perlukan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dan yang berduka cita. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, di dalam kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan berkenan memberkati obat dan makanan mereka, memberkati para medis dan keluarga. Biarlah itu semua sebagai jalan Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga saudara-saudara kami yang sakit kembali sehat dan mereka boleh melakukan segala pekerjaannya dengan baik, dan biarlah hidupnya menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami dimanapun berada. Biarlah kasih penyertaan Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, dan biarlah orang-orang yang kami kasihi selalu di dalam perlindungan-Mu, dan kami boleh merasakan kasih sukacita dan damai. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.